jalan Tuhanmu bil hikmah. Kata bil hikmah itu dengan bijaksana, bukan bijak sini. Kalau bijaksana itu berarti betul-betul memahami siapa yang diajak, siapa yang dibimbing, siapa yang diajar, dan sebagainya. Sebagai satu contoh bahwa sesungguhnya Rasulullah itu betul-betul hikmah yang disampaikan. Contoh Ramadan begini, sekali lagi Ramadan begini, jelas siang harinya diharamkan apapun yang dapat membatalkan puasa. Makan, minum, kumpul suami istri, ini tidak dibolehkan. Walaupun mohon maaf tadi malam lupa niat, sekali lagi tadi malam lupa niat, sehingga dengan lupa niatkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, hendaklah kalian menjadi di antara kalian semua ummatun, umat yad'una, di mana umat itu mengajak ilal khairi, berbuat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebajikan, wa yanhau 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ini dikandung maksud berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Berdakwah itu mengundang, bukan menendang. Berdakwah itu adalah membimbing, bukan mempiting atau menggunjing. Berdakwah itu membimbing, bukan menggunjing. Berarti tidak dibenarkan siapapun, mubalig, dai manapun, yang di situ mengungkapkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di malam yang ketiga, dan alhamdulillah Allah betul-betul ridho dengan keridhoannya umat Islam kompak untuk memulai 1 Ramadan tanggal 1 Maret. Dan apa yang diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia berbeda dengan yang diputuskan oleh Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kalau Brunei, Singapura, Malaysia memutuskan 1 Ramadan di tanggal 2 Maret. Indonesia tetap konsisten dengan sumu liru'yati wa afdiru liru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Fa'in dunia, apabila ditutup mendung hilal itu, fa'akilul middata min Sya'ban, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu salasin 30. Namun Allah ridho hingga ada satu titik yang mampu melihat hilal itu, yaitu di Aceh. Pada kesempatan ini, selaras dengan itu, saya dikasih topik. Sekali lagi, saya dikasih topiknya adalah dakwah itu untuk membina umat. Apa itu dakwah? Ajaan untuk berbuat baik. Dalilnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, hendaklah kalian menjadi di antara kalian semua ummatun, umat yad'una, di mana umat itu mengajak ilal khairi, berbuat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebajikan, wa yanhau 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ini dikandung maksud berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Berdakwah itu mengundang, bukan menendang. Berdakwah itu adalah membimbing, bukan mempiting atau menggunjing. Berdakwah itu membimbing, bukan menggunjing. Berarti tidak dibenarkan siapapun, mubalig, dai manapun, yang di situ mengungkapkan dengan kata-kata yang kasar,
kata-kata yang menghina, kata-kata yang membuli. Jikalau ada seorang dai di atas panggung itu menggunjing orang, seorang dai itu menghina orang, seorang dai itu membuat resah umat, maka jangan diikuti kata-katanya. Karena Rasulullah itu sendiri di dalam membimbing umat itu juga sangat fleksibel. Betul-betul ketika Rasulullah Aisyah ditanya oleh sahabat, akhlaknya Rasulullah itu apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berarti Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Dan salah satu panduan berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah mereka itu ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah. Kata bil hikmah itu dengan bijaksana, bukan bijak sini. Kalau bijaksana itu berarti betul-betul memahami siapa yang diajak, siapa yang dibimbing, siapa yang diajar, dan sebagainya. Sebagai satu contoh bahwa sesungguhnya Rasulullah itu betul-betul hikmah yang disampaikan. Contoh Ramadan begini, sekali lagi Ramadan begini, jelas siang harinya diharamkan apapun yang dapat membatalkan puasa. Makan, minum, kumpul suami istri, ini tidak dibolehkan. Walaupun mohon maaf tadi malam lupa niat, sekali lagi tadi malam lupa niat, sehingga dengan lupa niat itu dia tidak dianggap berpuasa. Lupa berniat tadi malam dianggap tidak berpuasa. Walaupun dianggap tidak berpuasa dan dia harus untuk mengqadha di luar Ramadan, tapi dia tetap nggak boleh makan dan tidak boleh minum sampai maghrib. Dari 4 madhab, yang satu madhab Syafi'i mengatakan bahwa niat itu masuk rukun. Imam Maliki, ulama Malikiyah sebagian mengatakan bahwa niat itu rukun, sebagian yang lain adalah syarat. Imam Hanafi, madhab Hambali, niat itu adalah masuk syarat sahnya puasa. Nah, dari 4 madhab ini hanya satu madhab Imam Maliki saja yang membolehkan bahwa niat itu diucapkan di awal, sehingga nanti ketika lupa ndak niat, sekali lagi lupa ndak niat, maka sudah niatnya di awal, di jamak. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma jami'i yaumi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa seluruh hari dari bulan Ramadan tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Berarti panjenengan sudah niat 1 bulan penuh. Barangkali besok lupa, tapi dari 3 Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i wajib setiap hari. Jadi walaupun sudah diniati 1 bulan, tetap habis tarawih niat nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah, meskipun enggak niat tetap enggak boleh kumpul suami istri. Kersane Allah, ada salah satu sahabat kecolongan, mungkin guyone kememelen, kebablasan. Akhirnya apa? Dia lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, celaka saya ya Rasul." "Kenapa kamu celaka?" "Iya ya Rasul, saya ini kebablasan guyon sama istri." Lah, akhirnya bermain dakon sama istrinya. Begitu kebablasan dakonan sama istrinya, akhirnya wah, ini termasuk berdosa itu. Bukan hanya mengkodok, tapi harus kena kafarat. Kafaratnya apa? Membebaskan budak.
Sahabat ini jawab begini, loh bagaimana ya Rasul, wong saya ini tidak punya uang untuk membebaskan budak. Dah, kalau begitu pilihan yang kedua, puasa 2 bulan terus menerus, sehari gagal ngulang lagi, sehari gagal ngulang lagi, seperti orang kena penyakit TBC, 1 hari bolong maka dia harus mengulang minum obat. Begitu pula orang yang kena kafarotnya hukumannya adalah berpuasa 2 bulan terus menerus atau 60 hari terus menerus. Apa jawabannya? Ya Rasul, jangankan 2 bulan 60 hari ya Rasul, wong 1 bulan aja kebobolan begini. Akhirnya udah pilihan yang ketiga, kamu ngasih makan 60 orang fakir miskin. Apa jawabannya? Ya Rasul, jangankan ngasih makan orang fakir miskin, untuk keperluan saya dan keluarga aja pasti kurang ya Rasul. Akhirnya apa? Rasulullah ngasih kurma, suruh ngasihkan 60 fakir miskin keliling kampung itu. Setelah keliling kampung, apa yang terjadi? Nggak ada satupun yang miskin ya Rasul kecuali saya. Jadi sudah keliling, nggak ada yang lebih miskin daripada dirinya. Akhirnya kurma itu dibawa balik lagi. Apa akhirnya? Udah kamu ambil saja. Udah melanggar, malah dapat. Ini artinya dalam setiap aspek Rasulullah itu selalu ada pilihan. Berdakwah pun begitu, selalu ada pilihan. Ojo dididik bid'ah, ojo dididik sesat gitu. Bahkan masih viral ini, ada ceramah bahwa orang yasinan, orang tahlilan itu bid'ah, orang wiridan banter bid'ah, orang terawih 20 rakaat bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Itulah yang kemudian orang-orang yang hanya tahu satu dalil, dengan dalil itu menganggap bahwa orang yang mengamalkan di luar dalilnya dianggap salah. Yasinan zaman Rasulullah, orang kumpul baca Yasin bareng-bareng begitu memang tidak ada, tapi dalilnya baca Yasin itu ada. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa jantungnya Al-Quran itu Yasin. Siapa yang membaca Yasin maka Allah akan mengampuni dosanya. Faqra'uha ala mautakum. Karena itu bacakanlah Yasin itu buat orang-orang mati kalian. Kan jelas faqra'uha ala mautakum, wacakno Yasin ing atase wong mati sira. Mangkane ana wong mati sedina, rong dina, telung dina, pitung dina. Memang zaman Rasulullah gak ono Yasinan sedina sampai pitung dina. Tapi Rasulullah memerintahkan faqra'uha ala mautakum, wacakno Yasin ing atase wong mati sira. Lah, di mana bid'ahnya? Zikir habis sholat katanya bid'ah. Padahal hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul Allah itu punya malaikat. Sekali lagi, Allah itu punya malaikat. Malaikat itu tugasnya keliling dunia, keliling dunia, sampune keliling, sesudah keliling, malaikat itu menemukan, mencari apa? Tugas malaikat itu mencari majelis zikir. Orang-orang yang berkumpul, dan berkumpulnya adalah berzikir mengingat Allah. Setelah malaikat itu menemukan orang berkumpul berzikir mengingat Allah, malaikat itu duduk di samping kanan kiri kita. Dan majelis zikir yang paling bagus adalah zikir habis sholat, karena dalilnya sangat jelas bahwa doa habis sholat itu adalah doa yang mustajabah. Jadi ketika kita sholat habis salam, kita zikir bareng subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalilnya jelas. Siapa yang habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih lautan. Bahkan satu ketika, maukah engkau aku tunjukkan, jika engkau melakukan itu maka engkau akan melampaui orang baik terdahulu, kecuali orang itu melakukan hal yang sama seperti apa yang kau lakukan.
Maka sahabat menjawab, ya kami mau ya Rasul. Maka Rasulullah bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka engkau akan melampaui orang-orang soleh terdahulu untuk masuk surga. Nah, artinya apa? Imam zikir begini mengajak makmum untuk zikir bareng, sekaligus diamini malaikat. Sing kepengin zikir bareng monggo, gak kepengin zikir bareng zikir sendiri monggo, sing penting ojo ngelokno sing zikir bareng. Begitu pula tarawih. Berbicara tentang tarawih, kata-kata tarawih itu adalah ijma' sahabat. Sekali lagi, kata-kata tarawih itu adalah ijma' sahabat. Saat apa? Saat setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, itu aktivitas Ramadan itu sepi. Padahal Ramadan itu adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Inilah yang kemudian sepeninggal Rasulullah diganti Abu Bakar, sepi masjid. Sampai pertengahan masa Khalifah Umar bin Khattab, sepi masjid. Padahal Ramadan itu bulan penuh dengan berkah. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat. Dikumpulkan sahabat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah waktu Ramadan. Maka ditemukanlah hadis bahwa di malam 21, 23, 27 Rasulullah melakukan qiyamul lail. Riwayat yang lain di malam 23, 25, namun di malam 27 Rasulullah sudah keluar. Rasulullah SAW sholat 8 rakaat, di mana Rasulullah sholat itu tidak ajak sahabat, karena di malam 23 Rasulullah sholat itu diketahui sahabat ada 1-2 sahabat ikut di dalamnya. Rasulullah tidak nyuruh, juga Rasulullah tidak menolak atau melarang. Sekali lagi, saat sahabat bermakmum atas sholatnya Rasulullah itu, Rasulullah tidak memerintahkan juga tidak melarang. Berarti ini menunjukkan bahwa sholat sunnah apapun itu bisa dilaksanakan dengan jamaah. Sekali lagi, sholat sunnah apapun bisa dilakukan dengan jamaah. Duha bisa dilakukan dengan jamaah. Sholat sunnah lain bisa dilakukan jamaah. Malam berikutnya semakin banyak. Di malam 27 sampai di situ sampai suara orang itu seperti suara lebah. Tapi Rasulullah tidak keluar di malam 27 itu. Sampai subuh, habis sholat subuh Rasulullah menyampaikan, kenapa saya tadi malam tidak keluar? Karena saya khawatir kalau sholat ini diwajibkan oleh Allah. Sementara jangankan sholat seperti ini, sholat 5 waktu aja masih banyak long bolong. Inilah yang kemudian menjadi asbabul wurudnya, dan Rasulullah menyempurnakan sampai 20 rakaat pada saat di malam-malam bulan Ramadan, menyempurnakan 20 rakaat. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Khattab bersepakat dengan sahabat bahwa sholat ini di malam Ramadan ini itu dilaksanakan 20 rakaat. Namun yang laki-laki dan perempuan itu dipisah. Yang sahabat laki-laki diimami Ubay bin Ka'ab, yang perempuan diimami oleh Sulaiman. Dan itulah yang kemudian sejak itu setiap malam Ramadan atau di malam Ramadan ada namanya sholat 20 rakaat. Karena saking panjangnya, setiap 4 rakaat itu istirahat. Setelah istirahat, lanjut lagi istirahat. Bahasa Arabnya istirahat adalah roha. Sekali lagi, bahasa istirahatnya adalah roha. Jamak taksirnya adalah tarawih. Jamaknya roha itu adalah tarawiha. Sehingga sholat itu dinamai dengan sholat tarawih. Jenis sholatnya adalah sholat mutlak. Sholat mutlak. Makanya kemudian dilaksanakan dengan sholat tarawih itu. Adapun kalau ada tarawih 11 rakaat, itu adalah dalilnya sholat witir. Bisa dilihat di Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah itu sholatnya
di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak berkurang dari 11 rakaat. 4 dan 3. Kalau dilihat di Sahih Bukhari itu adalah di bab witir. Apakah kita sholat 20 rakaat? Apakah 8 rakaat? Yang penting sholat. Saya nggak benar, saya nggak gelem sholat. Makanya ini nanti buat saudaraku semuanya tetap kompak. Apakah yang 20 atau yang 8? Yang penting sholat. Adapun yang ambil 8 rakaat, monggo sholat witirnya sendiri. Nanti saya akan melanjutkan sampai 20 rakaat bersama jamaah yang lain kepengen menambah fadilah dari apa yang sudah diitifakkan atau disepakati oleh sahabat Rasulullah SAW. Karena itulah prinsip utama berdakwah itu adalah untuk membina umat. Umat dikasih pilihan agar umat ini bisa berpikir, bukan berpikir terlalu sempit, dianggap bahwa amal yang dilakukan paling benar, yang lain adalah salah. Inilah yang disebut dengan bibit-bibit yang memercikkan radikalisme. Apa radikalisme? Adalah berpandangan sempit. Karena itulah pada kesempatan ini mohon maaf bila ada salah. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah, karena tujuannya adalah dalam rangka apa? Menyampaikan duduk persoalan dari sisi historisitas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.